Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sesi latihan soal ya untuk P3K. Nah, kita masuk ke kompetensi sosial kultural, kemudian nanti manajerial dan soal-soal wawancara. Ini untuk semua formasi teman-teman ya. Nah, jadi dalam sesi kali ini nanti akan ada 3 kompetensi yang akan kita lakukan simulasi soal ya, atau latihan soal, yaitu sosial kultural, kemudian manajerial, dan wawancara. Oke. Nah, ini sedikit penjelasan ya teman-teman. Jadi kompetensi sosial kultural, terus kemudian manajerial ya, kemudian wawancara. Nah, itu di setiap jawaban teman-teman, setiap di jawaban yang benar, itu bobot nilainya adalah 1 sampai dengan 4 ya. Nah, jadi setiap jawaban itu ada bobot nilainya. Antara 1, ya ini nilai paling rendah, kemudian paling tinggi adalah nilai 4. Kalau tidak dijawab, justru dia akan 0 ya. Kalau dia tidak dijawab, maka nilainya 0. Oleh karena itu, teman-teman, saat sudah masuk ke soal sosial kultural, kemudian manajerial dan wawancara, itu upayakan dijawab ya. Karena setiap jawaban itu ada bobot nilainya. Antara 1 paling rendah ya, kemudian paling tinggi adalah 4. Oleh karena itu, semua soal wajib dijawab. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke simulasi soal yang pertama. Perilaku yang diterima dan dianggap sesuai dalam suatu budaya disebut A. Normatif, B. Deskriptif, C. Deviasi, D. Kreatif, atau E. Objektif. Jawabannya adalah, kita lihat, jawaban yang benar adalah normatif ya. Pembahasan normatif mengacu pada perilaku yang sesuai dengan norma atau standar yang diterima dalam budaya tertentu. Jadi jawabannya yang A ya, normatif. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi perilaku sosial seseorang adalah A. Lingkungan dan nilai-nilai keluarga, B. Kondisi fisik, C. Struktur genetik, D. Kecerdasan, atau E. Status sosial. Jawaban yang paling benar adalah yang poin 4 ya. Jadi kita fokusnya ke poin 4 saja ini teman-teman ya. Sehingganya kita fokusnya kepada jawaban yang paling tinggi nilainya. Jawabannya ya masih yang A ya. Pembahasan lingkungan dan nilai keluarga merupakan faktor utama yang membentuk perilaku sosial seseorang sejak kecil. Jadi jawabannya yang A ya, lingkungan dan nilai-nilai dari keluarga. Selanjutnya, contoh perilaku asosiatif dalam masyarakat adalah A. Persaingan dalam pekerjaan, B. Kolaborasi dalam kelompok, C. Konflik antar tim, D. Pengucilan sosial, atau E. Penarikan diri dari kelompok. Oke, poin yang 4, nilai paling tinggi adalah, jawaban dengan nilai tertinggi adalah ya yang B ya. Jadi kolaborasi itu menunjukkan perilaku asosiatif yang mendukung hubungan harmonis dalam masyarakat. Jadi B ya teman-teman ya, kolaborasi dalam kelompok. Ini menunjukkan perilaku asosiatif. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan pada perilaku seseorang terutama terjadi melalui A. Pengaruh langsung pemerintah, B. Proses pembelajaran sosial dan adaptasi, C. Isolasi budaya, D. Tekanan psikologis, atau E. Kekuatan fisik. Oke, jawaban dengan poin paling tinggi adalah ya yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Kebudayaan mempengaruhi perilaku melalui proses pembelajaran sosial, di mana individu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B ya, proses pembelajaran sosial dan adaptasi. Selanjutnya, perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma budaya disebut A. Perilaku kriminal, B. Etika profesi,
C. Sosialisasi, D. Interaksi sosial, atau E. Deviansi sosial. Jawaban dengan nilai tertinggi itu adalah yang kita lihat yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Deviansi sosial mengacu pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam budaya tertentu. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Deviansi sosial. Selanjutnya, wawasan kebangsaan mengandung nilai-nilai seperti A. Kompetensi global, B. Individualisme, C. Persatuan, kesatuan, dan kebinekaan, D. Kepentingan ekonomi, atau E. Ambisi politik. Jawaban yang paling tinggi nilainya adalah kita lihat jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C ya. Pembahasan wawasan kebangsaan mempromosikan persatuan dalam keberagaman dan kesatuan sebagai nilai kebangsaan. Jadi jawabannya yang C ya. Wawasan kebangsaan itu mengandung nilai-nilai seperti persatuan, kesatuan, dan kebinekaan. Oke, selanjutnya. Salah satu ciri masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan kuat adalah A. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, B. Menghargai keberagaman dan toleransi, C. Bersifat eksklusif, D. Bersikap diskriminatif, atau E. Hanya berinteraksi dengan kelompok sejenis. Jawaban paling tinggi nilainya itu adalah yang benar. Ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Jadi ciri masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat itu adalah sebuah toleransi dan menghargai keberagaman bagian dari wawasan kebangsaan yang kuat gitu. Jadi kita dituntut untuk menghargai kemudian bertoleransi ya. Karena betul-betul bangsa kita adalah bangsa yang beragam, majemuk ya. Jadi jawabannya yang B. Menghargai keberagaman dan toleransi. Selanjutnya, dalam wawasan kebangsaan, kesetaraan antar warga negara disebut juga sebagai A. Persaingan, B. Pluralisme, C. Egalitarianisme, D. Nasionalisme, atau E. Eksklusivisme. Jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan egalitarisme ya. Egalitarianisme adalah prinsip kesetaraan yang dianut dalam wawasan kebangsaan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Egalitarianisme. Oke, selanjutnya. Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia yang mencerminkan wawasan A. Individual, B. Pandangan hidup bangsa, C. Lokal, D. Internasional, atau E. Agresif. Yang benar jawabannya adalah yang paling tinggi. Ya, yang B ya. Pembahasan Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang mencerminkan wawasan atau pandangan hidup bangsa mengenai tujuan dan cita-cita bangsa. Jadi pandangan hidup bangsa ya, yang B. Selanjutnya, salah satu tujuan wawasan kebangsaan itu adalah A. Meningkatkan kekayaan individu, B. Menciptakan ketertiban global, C. Memisahkan daerah, D. Memperkuat ketahanan nasional, E. Mengutamakan budaya asing. Jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan wawasan kebangsaan bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek ya. Jadi jawabannya yang D ya, memperkuat ketahanan nasional. Selanjutnya, etika sosial dalam masyarakat berfungsi untuk A. Meningkatkan persaingan antar individu, B. Mengatur perilaku sesuai norma yang diterima, C. Mengurangi keberagaman,
D. Menghilangkan tradisi, atau E. Membatasi kreativitas individu? Jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan etika sosial mengatur perilaku agar sesuai dengan norma yang diterima dalam masyarakat. Jadi jawabannya yang B ya. Mengatur perilaku sesuai norma yang diterima. Selanjutnya, etika sosial cenderung bersifat A. Absolut, B. Relatif sesuai dengan norma setempat, C. Sama di seluruh dunia, D. Hanya berlaku bagi orang dewasa, atau E. Sama dengan hukum tertulis. Yang benar adalah ya masih yang B ya. Pembahasan etika sosial bersifat relatif, berbeda antar satu budaya dengan budaya yang lain. Jadi dia relatif sesuai dengan norma setempat atau budaya setempat ya, atau kebiasaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya, dalam etika sosial, tindakan yang dianggap tidak pantas itu disebut A. Legal, B. Normal, C. Amoral, D. Tidak etis, atau E. Proaktif. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau etika sosial disebut tidak etis. Jadi jawabannya tidak etis, yang D. Selanjutnya, contoh perilaku etis dalam komunikasi adalah A. Mengkritik secara langsung tanpa memperhatikan perasaan, B. Menyebarkan gosip, C. Memotong pembicaraan, D. Membiarkan lawan bicara, E. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Jawaban yang benar itu adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang E. Pembahasan mendengarkan dengan penuh perhatian adalah contoh perilaku yang etis dalam komunikasi. Jadi yang E ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya, pelanggaran etika seringkali menghasilkan A. Sanksi sosial atau penolakan, B. Peningkatan status sosial, C. Hadiah, D. Dukungan masyarakat, atau E. Penghargaan. Kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang A ya. Jadi sebuah pelanggaran etika ya seringkali menghasilkan sebuah panisme ya atau sanksi atau sebuah penolakan. Jadi di pembahasan pelanggaran etika umumnya mendapatkan sanksi sosial. Ya, betul ya, namanya pelanggaran itu harus ada hukuman ya dari masyarakat setempat. Ya, harus ada panismenya ya, ada hukumannya, ada sanksinya ya. Mungkin sampai ke batas sampai ke titik penolakan dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran etika itu akan menghasilkan sebuah sanksi sosial atau penolakan. Yang A. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai sosial adalah A. Sikap diterima dan dianggap baik dalam masyarakat, B. Kekayaan seseorang, C. Pengalaman individu, D. Tindakan kriminal, atau E. Pilihan pribadi. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan nilai sosial adalah sikap atau perilaku yang dianggap baik atau positif oleh masyarakat. Jadi jawabannya yang A ya. Sikap yang diterima dan dianggap baik dalam masyarakat. Selanjutnya, contoh nilai sosial dalam masyarakat Indonesia adalah A. Persaingan individu, B. Gotong royong, C. Individualisme, D. Eksklusivitas, atau E. Diskriminasi. Yang benar itu adalah ya kita lihat ya yang B ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Gotong royong adalah nilai sosial yang mencerminkan kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya yang benar atau poin tingginya adalah yang B ya, gotong royong.
Selanjutnya, fungsi nilai sosial adalah untuk A. Membatasi perkembangan budaya, B. Menyebarkan konflik, C. Meningkatkan persaingan, D. Mengurangi persatuan, atau E. Memberikan pedoman bertindak. Yang benar itu adalah ya yang E ya. Pembahasan nilai sosial memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku dan bertindak. Jadi yang E ya, memberikan sebuah pedoman ya untuk melakukan langkah-langkah ya atau berperilaku atau bertindak. Itu fungsi nilai sosial. Selanjutnya, nilai sosial cenderung diturunkan melalui A. Pendidikan formal saja, B. Keluarga dan masyarakat, C. Media sosial, D. Teknologi, E. Hiburan. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah ya yang B ya. Kita lihat pembahasan keluarga dan masyarakat itu adalah tempat utama di mana nilai sosial diturunkan kepada individu. Jadi yang betul-betul mempengaruhi ya nilai-nilai seseorang, nilai-nilai sosial seseorang itu keluarga dan lingkungan ya atau masyarakat teman-teman. Jadi yang B ini sangat kuat sekali ya atau menjadi faktor utama kaitannya dengan nilai sosial yang diturunkan kepada individu atau perseorangan. Jadi jawabannya B ya, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, sebuah nilai akan kuat dalam masyarakat jika A. Terdapat sanksi hukum, B. Hanya berlaku sementara, C. Ditegakkan secara paksa, D. Diterima dan diinternalisasi oleh banyak orang, atau E. Diperoleh dari pihak luar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan nilai sosial yang diterima oleh masyarakat luas dan diinternalisasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar ya. Jadi sebuah nilai itu akan kuat dalam masyarakat jika nilai itu diterima yang pertama ya. Kemudian setelah diterima oleh masyarakat di situ ya, mayoritasnya diinternalisasikan. Nah, sehingga dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya. Oke, selanjutnya di kantor tempat Anda bekerja, diadakan rapat pimpinan untuk membahas perkembangan program kegiatan instansi dan setiap pimpinan unit dan bagian yang ikut rapat diharapkan memberikan masukan dan pendapatnya. Namun, pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan Anda ambil adalah A. Saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. B. Saya tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat karena merasa tidak dihargai. C. Saya akan berusaha meyakinkan para peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Saya sangat memahami dan menghargai perbedaan pendapat. E. Saya dengan perasaan kecewa menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawaban yang paling tepat atau poin nilai yang paling tinggi adalah berada di jawaban. Oke, sudah ya. Kita lihat jawaban poin yang paling tinggi itu adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Seharusnya kita bisa terbuka ya dan mau belajar dengan orang lain sehingga tindakan paling benar adalah berlapang dada dan menerima penolakan gitu. Jadi kita misalnya dalam rapat ya mengusulkan suatu usulan kemudian ditolak oleh semua anggota rapat, kita harus bersikap berlapang dada, ya kan? Menerima penolakan tersebut dan kita dalam rapat tersebut mempelajari ya, belajar dengan orang lain bagaimana usul mereka yang diterima, kemudian yang akan menjadikan dasar untuk kegiatan selanjutnya atau menjadikan dasar untuk implementasi hasil rapat yang akan disimpulkan gitu ya. Jadi poin yang paling tinggi itu yang A. Jadi kita bersikap lapang dada menerima penolakan tersebut, kemudian selanjutnya baru kita mengikuti rapat dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi yang A ya.
Selanjutnya, dalam lingkungan kerja, profesionalitas adalah salah satu sikap untuk menyatukan lingkungan kerja agar tidak saling terpecah. Urgensi profesionalitas ini menunjukkan bahwa setiap karyawan pasti memiliki kesamaan tujuan dalam bekerja sehingga tidak merasa baper jika diingatkan kesalahannya dalam bekerja. B. Setiap karyawan memiliki kemampuannya dalam bekerja dengan baik sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan teman kerjanya. C. Setiap karyawan memiliki beragam karakter dalam bekerja sehingga keberagaman tersebut disatukan dalam bekerja sama. D. Setiap karyawan tentu memiliki prinsip dan tujuan tertentu dalam bekerja sehingga mereka harus disamakan persepsinya. Poin paling tinggi dari jawaban semua ini adalah yang Oke. Poin yang paling tinggi dari jawaban di atas itu adalah yang mana? Kita lihat ya. Ya, masih yang A, teman-teman ya. Kenapa sih kok yang A? Kita lihat pembahasan. Urgensi profesionalitas dalam bekerja adalah bekerja yang baik dengan tujuan yang sama, yaitu mensukseskan program dan memberikan pelayanan terbaik. Oleh hal itu, perasaan pribadi tentunya dikesampingkan sehingga tidak menimbulkan egois dan sentral ya, egoisme sentral gitu. Jadi urgensi profesionalitas ya itu tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Jadi dikesampingkan dulu nih urusan pekerjaan sehingga kita bersikap profesionalisme. Makanya saat kita misalnya membuat sebuah kesalahan ya dalam bekerja, kemudian ditegur atau diingatkan oleh pimpinan, nah itu harus tidak boleh bersikap baper ya, tidak boleh tersinggung dan lain sebagainya. Justru itu menjadi sebuah masukan untuk kita lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan dan meningkatkan performance kita ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya poinnya adalah yang A, kaitannya dengan urgensi profesionalitas itu yang ditanyakan. Setiap pekerja ya atau karyawan pasti memiliki kesamaan tujuan dalam bekerja. Nah, artinya satu visi dan satu misi ya. Kemudian sehingga ya para karyawan itu tidak baper jika diingatkan kesalahannya dalam bekerja. Sehingga saat membuat kesalahan diingatkan atau ditegur itu tidak merasa tersinggung ya. Apalagi sampai dibawa ke ranah-ranah pribadi. Oke, teman-teman, jawaban yang A. Selanjutnya, saya memiliki teman yang jutek dan terkadang jika diajak berbicara cenderung emosional dan menyakitkan hati. Ia dijauhi oleh teman-teman. Sikap saya adalah A. Menjauhi teman tersebut karena teman yang lain juga menjauhinya. B. Memarahi teman tersebut karena perilakunya membuat tidak nyaman. C. Mengingatkannya untuk berbicara dengan santun dan tidak menyinggung. D. Menyampaikan keluhan tersebut pada teman-teman sehingga ia berubah. Bersikap cuek juga karena hidup saya juga sudah banyak beban. Oke, dari jawaban semua itu poin paling tinggi adalah jawaban yang kita lihat poin paling tinggi adalah jawaban yang C ya. Jadi di sini kita sebagai teman ya, walaupun kita tahu sikap teman kita mungkin kurang baik ya atau kurang bagus, kita tentunya memiliki kewajiban untuk mengingatkannya untuk berbicara dengan santun dan tidak menyinggung. Kita lihat pembahasan ya. Di sini kepekaan terhadap pentingnya persatuan berdasarkan kasus di atas ya. Sikap yang bisa kita lakukan adalah mengingatkannya secara pribadi kepada yang bersangkutan dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Dengan bahasa kekeluargaan ya persuasif, baik-baik gitu kan. Tentunya tujuannya agar ia bisa diterima oleh orang lain gitu. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Yang paling tinggi poinnya. Selanjutnya, Bobby mendapat peringatan pertama karena sudah 3 kali terlambat berturut-turut di kantornya.
Hal tersebut tentu berdampak pada pemotongan gajinya. Ia menyadari bahwa ia terlambat karena tidak disiplin. Hal yang dilakukan Bobby adalah A. Berusaha berangkat lebih awal dan mendisiplinkan diri agar tidak melanggar peraturan. B. Mengklarifikasi pada pimpinan kantornya bahwa ia terlambat karena tidak disengaja. C. Menyampaikan keberatan akibat keterlambatannya berdampak pada pemotongan gaji. D. Meminta bantuan temannya untuk mengingatkannya agar selalu disiplin berangkat kerja. Atau E. Mengajukan resign karena menganggap keputusan itu tidak adil. Oke, dari semua jawaban itu, jawaban yang poinnya paling tinggi adalah jawaban yang kita lihat. Poin paling tinggi itu berada di jawaban yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Hal yang harus dilakukan Bobby ya adalah, nah ini dilakukan Bobby, adalah menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Tentunya Bobby harus lebih disiplin lagi dalam berangkat bekerja. Jadi kalau misalnya di sini kasusnya Bobby ya mendapatkan peringatan, kemudian gajinya dipotong karena dia sering sekali terlambat masuk kantor. Nah, maka yang harus dilakukan Bobby itu dia harus berusaha berangkat lebih awal ya. Kemudian mengatur waktu ya, kemudian mendisiplinkan diri agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau kantor ya. Poin paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya, sentimen agama selalu menjadi alat politik yang dilakukan oleh para elit negeri untuk menjatuhkan lawannya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mudah terprovokasi atas keyakinan mereka. Faktor fundamental yang menjadikan agama sebagai salah satu alat untuk memecah belah masyarakat adalah A. Pemahaman agama merupakan pemahaman global tentang aturan hidup personal. B. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai agama sehingga mudah terprovokasi. C. Pada dasarnya, agama mengajarkan kerukunan tetapi tidak diimplementasikan umatnya. D. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman literasi dan pemahaman agama yang baik. Atau E. Pemahaman agama merupakan pemahaman individual berkenaan dengan keyakinan. Jawabannya adalah, jadi yang ditanya adalah faktor fundamental ya, yang menjadikan agama menjadi salah satu alat untuk memecah belah. Faktor fundamentalnya itu apa? Oke. Dari semua jawaban itu, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Faktor fundamental adalah faktor yang mendasari mengapa agama menjadi salah satu alat untuk memecah belah masyarakat. Pada prinsipnya, agama adalah keyakinan seseorang terhadap apa yang dipercayainya dan kemudian diamalkan. Keyakinan ini tentunya berbeda-beda dan jika dibenturkan akan menimbulkan perpecahan kita. Jadi jawabannya adalah yang E ya, faktor fundamental. Karena pemahaman agama merupakan pemahaman kita secara pribadi atau individual yang kemudian diimplementasikan, kemudian diamalkan gitu kan. Nah, jadi pemahaman individual yang berkenaan dengan sebuah keyakinan. Nah, itu yang faktor fundamental yang bisa dibentur-benturkan ya. Jadi jawabannya yang E ya. Selanjutnya, perbedaan hari raya Idul Fitri kerap kali menjadi perbedaan yang sensitif di kalangan masyarakat. Sebagai kepala desa di kampungnya, Aldo menjumpai bahwa sebagian besar warganya merayakan Idul Fitri berbeda. Agar dapat memfasilitasi ibadah sholat Idul Fitri warganya, hal yang dilakukan Aldo adalah A. Menampung aspirasi warganya mengenai perayaan Idul Fitri secara bersama-sama. B. Mengajak warganya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam waktu yang sama. C. Memfasilitasi sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 2 kali sesuai keyakinan warganya. D. Membiarkan warganya untuk bebas melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dimanapun. Yang benar jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar atau poin yang paling tinggi ya dari semua jawaban itu yang mana? Jadi pertanyaannya itu bagaimana si Aldo sebagai kepala desa itu memfasilitasi ya terhadap warganya atau masyarakatnya yang berbeda keyakinan atau penentuan hari raya Idul Fitrinya. Oke, selanjutnya kita lihat jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang C ya. Nah, di sini masuk dalam kepekaan terhadap keberagaman. Jadi ilustrasi di atas ini menunjukkan bagaimana cara bersikap dalam menghadapi keberagaman. Hal yang dapat dilakukan oleh Aldo ya, dia sebagai kepala desa adalah memfasilitasi warganya dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 2 kali sesuai keyakinan warganya. Jadi ranah agama, ranah keyakinan sebagai kepala desa, tentunya kita harus berbuat adil ya. Berarti dua-duanya kita fasilitasi ya. Jadi yang C ya teman-teman. Memfasilitasi sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 2 kali sesuai keyakinan warganya. Oke, soal selanjutnya. Beberapa PNS menjelang pemilu diminta untuk netral dan tidak memprovokasi masyarakat. Suatu hari, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan gaya berfoto bagi PNS. Hal yang dapat dilakukan adalah A. Melaksanakan kebijakan tersebut dengan kesadaran penuh dan mengingatkan rekan lain. B. Mengembangkan gaya foto lain yang tidak dilarang pemerintah sebagai ekspresional. C. Menganggap pemerintah berlebihan karena gaya foto adalah kebebasan individu. D. Tetap melakukan foto seperti biasa meskipun beberapa gaya telah dilarang pemerintah. Atau E. Bersikap biasa saja dan sesekali melanggar aturan tersebut. Jawabannya dari semua ini poin yang paling tinggi adalah yang ya kita lihat poin yang paling tinggi itu adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Di atas merupakan sebuah kemampuan hubungan sosial ya. Jadi berdasarkan kasus ini, hal yang dilakukan adalah mentaati aturan tersebut ya dengan kesadaran penuh dan mengingatkan rekan lain untuk juga mentaatinya gitu ya. Kalau sudah ada aturan yang ditetapkan pemerintah, kita sebagai seorang PNS ya, itu wajib atau sebagai ASN wajib untuk mentaati peraturan itu dan kemudian melaksanakan daripada aturan itu. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Melaksanakan kebijakan tersebut dengan kesadaran penuh dan mengingatkan rekan lain. Selanjutnya, saat ini sangat marak terjadi penyelundupan hewan secara ilegal dan terjadi penyiksaan pada hewan. Sebagai konten kreator cinta hewan dan pemengaruh di sosial media, hal yang dapat dilakukan oleh Bima atas kasus tersebut di atas adalah, jadi Bima ini sebagai seorang konten kreator ya, konten kreator tentang kecintaan terhadap hewan. Nah, yang dilakukan Bima itu adalah A. Mengajak masyarakat untuk peduli hewan karena hewan juga makhluk hidup. B. Mengkampanyekan peduli hewan melalui konten kreatif untuk edukasi masyarakat. C. Mengutuk keras kasus tersebut dan berkata kasar pada pelaku di sosial medianya. D. Mengabaikan kasus tersebut karena konten tersebut tidak menaikkan performanya. Oke, jadi jawaban semua itu poin yang paling tinggi adalah yang jawaban ya, kita lihat poin yang paling tinggi adalah di jawaban yang B ya. Jadi dia sebagai konten kreator ya. Di atas ini merupakan kemampuan berhubungan sosial ya. Jadi berdasarkan situasi di atas, Bima dapat membuat konten kreatif untuk mengkampanyekan peduli hewan dan memberikan edukasi hidup selaras dengan hewan pada masyarakat ya. Jadi sebagai seorang konten kreator yang apalagi dia konten kreator cinta hewan ya, tentunya dia bisa membantu kasus tersebut di atas melalui ininya apa? Sebagai konten kreatornya yaitu mengkampanyekan ya hewan melalui konten kreatif yang dibuatnya
tentunya tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga mudah-mudahan dengan banyak mengkampanyekan itu, masyarakat semakin banyak yang peduli, sehingga bisa menekan ya, atau justru menghilangkan penyelundupan hewan atau penyiksaan pada hewan. Seorang manajer dihadapkan pada situasi di mana ia menemukan bahwa salah satu bawahannya melakukan kecurangan kecil dalam laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh manajer tersebut adalah A. Membiarkan hal itu berlalu karena kecurangan tersebut tidak berdampak signifikan. B. Menegur bawahannya secara pribadi dan memerintahkan untuk memperbaiki laporan. C. Melaporkan kejadian tersebut ke bagian internal audit sesuai dengan prosedur yang berlaku. D. Menunda tindakan sambil melihat perkembangan selanjutnya. Jawabannya adalah Oke, soal ini berarti keterkaitannya dengan integritas, teman-teman. Kalau sudah berbicara integritas, kita harus bersikap seperti apa? Nah, itu kunci untuk menjawab. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, jawabannya benar itu adalah yang C ya. Karena ini masuk ke integritas, sehingganya integritas itu kan berkaitan erat dengan kejujuran, kepatuhan terhadap prosedur, dan keberanian untuk bertindak sesuai etika. Pilihan C ya di atas itu adalah langkah yang paling tepat karena melibatkan pelaporan yang sesuai dengan prosedur formal perusahaan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi melaporkan hal tersebut ya ke bagian internal sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, dalam pengadaan barang dan jasa, seorang pejabat menemukan adanya tawaran dari pemasok yang bersedia memberikan hadiah sebagai imbalan jika dipilih. Bagaimana tindakan yang mencerminkan integritas dalam situasi ini? A. Menerima hadiah tersebut jika nilainya kecil dan tidak merugikan perusahaan. B. Menolak tawaran tersebut dan melaporkannya ke atasan atau unit pengawasan terkait. C. Berdiskusi dengan pemasok untuk mendapatkan penawaran lebih baik. Atau D. Mengabaikan tawaran itu tanpa melakukan tindak lanjut. Yang benar adalah kita lihat jawabannya itu adalah yang B ya. Intinya teman-teman kalau menyangkut integritas, kejujuran, ya kan, tanggung jawab dan lain sebagainya itu tidak ada toleransi ya. Artinya kalau menyangkut integritas kita harus bersikap jelas gitu, tidak abu-abu. Sehingganya di sini yang paling jelas adalah B ya. Jadi pembahasannya kita lihat integritas mencakup kemampuan untuk tetap berpegang pada prinsip etika ya, meskipun dihadapkan pada godaan atau tekanan. Menolak hadiah dan melaporkan adalah tindakan yang tepat sesuai dengan prinsip integritas dan transparansi ya. Kalau ada hal-hal seperti itu ya, korupsi, terus kemudian gratifikasi seperti ini ya, memberikan hadiah dan lain sebagainya, itu kita harus bersikap tegas. Yaitu dalam hal ini kita menolak ya, menolak tawaran tersebut dan melaporkannya ke atasan atau unit pengawasan terkait. Selanjutnya, seorang pemimpin tim mendapatkan laporan bahwa proyek yang sedang berjalan mengalami keterlambatan akibat kesalahan internal tim. Apa yang harus dilakukan pemimpin yang berintegritas? A. Menyalahkan anggota tim yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. B. Segera melaporkan keterlambatan kepada atasan dan mencari solusi untuk memperbaiki keadaan. C. Menutup keterlambatan tersebut dan berharap proyek dapat selesai tepat waktu. Atau D. Mengganti anggota tim yang dianggap bermasalah tanpa berdiskusi lebih dahulu. Jawabannya adalah jadi sekali lagi, teman-teman kita fokus kepada jawaban yang poin 4 ya. Poin 3, 2, 1 tidak kita bahas. Karena kita berfokusnya hanya yang poin tertinggi saja. Jadi semua jawaban itu ada nilainya, tapi kita fokusnya ke poin 4 atau poin tertinggi. Oke. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, integritas dalam kepemimpinan berarti memiliki kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan transparansi. Segera melaporkan masalah adalah tindakan yang tepat karena menunjukkan pemimpin yang tidak takut mengakui kesalahan dan berkomitmen mencari solusi ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Segera melaporkan keterlambatan kepada atasan dan mencari solusi untuk memperbaiki keadaan. Selanjutnya, seorang karyawan menemukan bahwa kebijakan baru perusahaan bertentangan dengan nilai-nilai etika yang ia anut. Apa tindakan yang menunjukkan integritas karyawan tersebut?
A. Mengikuti kebijakan tersebut meskipun bertentangan dengan nilai etika pribadinya. B. Menolak kebijakan tersebut dan berhenti dari pekerjaannya. C. Membicarakan masalah ini secara profesional kepada atasan atau manajemen perusahaan. D. Mengabaikan kebijakan itu dan tetap menjalankan tugas sesuai keinginannya sendiri. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, tindakan yang mencerminkan integritas adalah bersikap profesional dalam menghadapi konflik nilai. Membicarakan masalah secara profesional itu berarti menunjukkan tanggung jawab, kemudian keberanian, dan komunikasi yang baik ya. Jadi tetap membicarakan masalah tersebut ya secara profesional kepada atasan atau kepada manajemen sebuah perusahaan gitu. Selanjutnya, seorang manajer proyek menemukan bahwa target kinerja yang ditetapkan tidak realistis karena adanya faktor eksternal yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan oleh manajer yang memiliki integritas? A. Tetap melaporkan pencapaian seolah-olah target telah terpenuhi untuk menjaga citra tim. B. Menunda pelaporan hasil kinerja hingga situasi membaik. C. Berterus terang kepada atasan mengenai kondisi sebenarnya dan meminta penyesuaian target yang realistis. Atau D. Memaksakan tim bekerja lebih keras untuk mencapai target meskipun tidak memungkinkan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan, manajer yang berintegritas itu akan berterus terang dan transparan mengenai kondisi yang sebenarnya. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab dan kejujuran serta membuka jalan untuk solusi yang lebih baik ya. Sehingganya yang C, jadi bersikap terus terang kepada atasan mengenai kondisi sebenarnya dan minta penyesuaian target yang realistis. Selanjutnya, Anda adalah seorang pemimpin tim proyek yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan keahlian. Terdapat konflik antara dua anggota tim yang menghambat penyelesaian tugas. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut dan menjaga kerja sama tim? A. Memisahkan kedua anggota tim ke proyek yang berbeda agar tidak ada konflik. B. Menegur kedua anggota tim secara langsung di depan tim sebagai peringatan. C. Mengabaikan konflik tersebut agar mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Atau D. Memfasilitasi diskusi terbuka antar kedua anggota tim untuk mencari solusi yang konstruktif. Yang benar adalah jawabannya adalah yang D ya. Nah, soal ini termasuk soal yang dalam kategori kerjasama, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Kompetensi kerjasama mencakup kemampuan memelihara hubungan harmonis dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Memfasilitasi diskusi terbuka ya, jawaban D adalah pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan konflik sekaligus mendorong komunikasi yang sehat ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi memberikan fasilitas diskusi terbuka antar kedua anggota tim ya untuk mencari solusi yang konstruktif. Selanjutnya, dalam sebuah rapat tim, salah satu anggota cenderung mendominasi diskusi, sementara anggota lain tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Apa tindakan yang paling tepat untuk memastikan kerjasama yang efektif dalam tim? A. Mengatur ulang diskusi dengan memberi waktu berbicara kepada setiap anggota secara merata. B. Memotong pembicaraan anggota yang dominan dan meminta anggota lain untuk berbicara. C. Membiarkan diskusi berjalan dan membahasnya secara pribadi dengan anggota yang dominan setelah rapat selesai. Atau D. Membiarkan situasi berjalan alami karena hal tersebut wajar terjadi dalam tim. Jawabannya adalah sudah. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, dalam kerja sama tim, pemimpin harus memastikan semua anggota mendapat kesempatan berkontribusi. Mengatur ulang diskusi menunjukkan kepemimpinan yang adil dan mendukung inklusivitas ya. Jadi jawabannya yang A. Mengatur ulang diskusi dengan memberikan waktu berbicara kepada setiap anggota secara adil dan merata ya. Selanjutnya, sebuah tim ditugaskan untuk menyelesaikan proyek penting dalam waktu yang singkat. Salah satu anggota tim terlihat kurang berkontribusi dibanding anggota lainnya. Apa tindakan pemimpin tim yang paling efektif dalam situasi ini?
A. Menegur anggota tim tersebut di depan tim agar ia lebih termotivasi. B. Berbicara secara pribadi dengan anggota tim untuk memahami kendala yang dihadapinya. C. Menugaskan pekerjaan tambahan kepada anggota tim lain untuk menutupi kekurangannya. Atau D. Mengeluarkan anggota tim tersebut dari proyek agar tidak menjadi penghambat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Masih dalam konteks kerjasama. Pembahasan dalam kerjasama tim penting untuk memahami kendala yang dihadapi anggota tim sebelum mengambil tindakan. Berbicara secara pribadi, jawaban B ya, adalah langkah tepat untuk mencari akar masalah dan memberikan sebuah dukungan ya. Jadi jawabannya yang B. Apabila terdapat salah satu anggota ya yang mungkin kurang produktif ya, kurang kontribusi, kita bisa mencari tahu, bisa menempuh dengan cara berbicara secara pribadi dengan anggota tersebut untuk memahami kendala yang dihadapi, sehingga nanti bisa dicarikan solusi bersama-sama. Selanjutnya, dalam suatu proyek kolaboratif, tim Anda bekerja sama dengan tim dari departemen lain. Namun, tim dari departemen lain kurang kooperatif dan sering terlambat dalam menyelesaikan tugas mereka. Apa pendekatan terbaik untuk memastikan proyek berjalan lancar? A. Melaporkan masalah tersebut langsung ke atasan agar diberikan sanksi kepada tim lain. B. Menjalin komunikasi lebih intensif untuk memahami kendala yang dihadapi dan menawarkan bantuan jika diperlukan. C. Menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh tim lain agar proyek selesai tepat waktu. Atau D. Mengabaikan keterlambatan tersebut dan tetap fokus pada tugas tim Anda. Yang benar adalah Oke, kita lihat ya jawaban yang benar atau jawaban poin paling tinggi, poin 4 itu adalah yang B. Jadi poin tingginya adalah di B. Pembahasan. Kerjasama yang baik melibatkan komunikasi dan dukungan antar tim. Menjalin komunikasi intensif, membantu memahami kendala yang dihadapi tim lain, dan menunjukkan sikap kolaboratif. Langkah ini lebih efektif dibanding langsung melapor ke atasan. Ya, jadi jawabannya yang B. Jadi menjalin komunikasi lebih intens ya untuk memahami kendala yang dihadapi dan menawarkan bantuan jika diperlukan ya. Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan tim, Anda menyadari ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara anggota tim. Apa langkah yang paling efektif untuk mencapai keputusan yang didukung oleh semua anggota? A. Mengambil keputusan sepihak sebagai pemimpin tim untuk menghindari perdebatan. B. Mengabaikan perbedaan pendapat dan melanjutkan rencana awal yang sudah ada. C. Meminta anggota tim untuk memilih melalui voting suara terbanyak. Atau D. Mencari solusi kompromi yang bisa diterima oleh semua anggota tim. Jawaban yang tertinggi, poin tingginya adalah yang sudah. Kita lihat jawaban yang benar atau poin yang tinggi itu ada di D ya. Poin 4 ada di D. Pembahasannya, kerjasama yang efektif dalam tim memerlukan solusi yang mendukung sinergi dan kesepakatan bersama. Mencari solusi kompromi, memastikan semua anggota merasa didengar dan dihargai. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya ada di D, mencari solusi kompromi yang bisa diterima oleh semua anggota tim. Selanjutnya, seorang pemimpin tim menyampaikan instruksi proyek melalui email. Namun, sebagian besar anggota tim merasa kebingungan dan mengaku tidak memahami maksud instruksi tersebut. Langkah terbaik yang harus dilakukan pemimpin adalah A. Menyalahkan tim karena tidak membaca email dengan teliti. B. Mengirim ulang email dengan kalimat yang lebih singkat dan padat. C. Mengadakan pertemuan langsung untuk menjelaskan instruksi secara verbal dan memberi kesempatan untuk bertanya. Atau D. Menunjuk satu anggota tim untuk menjelaskan kembali isi email kepada anggota lainnya. Yang benar adalah kita lihat jawaban poin tinggi ada di C ya. Pembahasannya, komunikasi yang efektif memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan dipahami oleh penerima. Jika email tidak berhasil menyampaikan pesan, langkah terbaik adalah mengadakan pertemuan langsung. Melalui komunikasi verbal, pemimpin bisa menjelaskan lebih detail
memastikan pemahaman, dan memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Sehingganya agar maksud dan tujuannya itu tersampaikan. Semua jelas, tidak bingung gitu ya. Jadi jawabannya yang C, poin tinggi ya. Mengadakan pertemuan langsung untuk menjelaskan instruksi secara verbal dan memberi kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, dalam rapat koordinasi, Anda menyampaikan ide yang sangat penting, tetapi beberapa anggota terlihat sibuk dengan ponsel mereka dan tidak memperhatikan. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan ide Anda tersampaikan dengan baik? A. Melanjutkan penjelasan Anda tanpa mempedulikan situasi. B. Berhenti berbicara dan meminta semua orang untuk fokus mendengarkan. Atau C. Menyampaikan ulang ide Anda dengan cara yang lebih menarik dan melibatkan partisipasi mereka. D. Menegur anggota tim yang menggunakan ponsel saat rapat. Poin tinggi jawabannya adalah D. Oke, kita bahas. Poin tinggi ada di jawaban C, poin tinggi ya. Pembahasan, komunikasi yang efektif memerlukan perhatian dan keterlibatan audiens. Jika audiens tidak fokus, pemimpin harus mengemas ulang penyampaian ide agar lebih menarik dan interaktif ya. Jadi poin tinggi, poin 4 ada di C, menyampaikan ulang ide Anda dengan cara yang lebih menarik dan melibatkan partisipasi mereka ya. Selanjutnya, seorang atasan menerima laporan kinerja yang penuh dengan istilah teknis dari tim IT. Atasan merasa kesulitan memahaminya. Bagaimana sebaiknya tim IT menyampaikan laporan tersebut agar komunikasi berjalan efektif? A. Menjelaskan ulang laporan dengan bahasa sederhana dan non-teknis. B. Mengirim kembali laporan yang sama tanpa perubahan. C. Mengarahkan atasan untuk membaca buku referensi terkait istilah teknis. Atau D. Tidak melakukan penjelasan ulang karena laporan tersebut sudah benar. Jawaban poin tinggi ada di ya, kita lihat ya, poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Nah, soal-soal ini masuk dalam kategori komunikasi ya, teman-teman. Kita lihat pembahasan komunikasi yang baik harus mempertimbangkan latar belakang audiens. Menyederhanakan laporan dengan bahasa non-teknis adalah langkah tepat agar atasan memahami informasi dengan jelas ya. Jadi langkah yang bisa diambil itu adalah dengan menjelaskan ulang laporan tersebut ya dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa sederhana dan non-teknis. Selanjutnya, dalam sebuah sesi evaluasi, seorang pemimpin memberikan umpan balik negatif kepada anggota tim di depan seluruh anggota lainnya. Apa dampak yang mungkin terjadi pada komunikasi tim? A. Anggota tim menjadi termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya. B. Anggota tim merasa malu dan kehilangan motivasi kerja. C. Anggota tim menerima kritik tersebut sebagai masukan yang membangun. Atau D. Anggota tim menjadi lebih terbuka dalam menerima masukan di masa depan. Jawabannya adalah kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Masih dalam konteks komunikasi. Pembahasan komunikasi yang bersifat evaluatif, terutama kritik negatif, harus disampaikan dengan empati ya, dan dalam forum yang private. Menyampaikan kritik di depan umum berpotensi membuat anggota tim merasa malu dan kehilangan motivasi. Untuk menciptakan komunikasi yang konstruktif, umpan balik negatif sebaiknya disampaikan secara pribadi agar lebih efektif dan tidak merusak hubungan ya. Jadi kalau di depan forum justru yang terjadi malah anggota tim tersebut merasa malu ya, dan justru malah kehilangan motivasi, kehilangan semangat kerja, kehilangan produktivitas dan lain sebagainya. Sehingganya poin tinggi ada B ya, dampak negatifnya. Selanjutnya, seorang pemimpin tim perlu menyampaikan perubahan kebijakan penting yang mungkin tidak disukai anggota tim. Apa pendekatan komunikasi yang paling efektif? A. Menyampaikan kebijakan dengan tegas tanpa memberi ruang diskusi untuk menghindari perdebatan. B. Menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut dan mendengarkan masukan dari anggota tim. C. Menyampaikan kebijakan secara sepihak dan mengharapkan tim mematuhinya. D. Menunda penyampaian kebijakan hingga situasi lebih kondusif. Jawaban poin tinggi ada di
Oke, poin tinggi ada di jawaban B. Pembahasannya, dalam situasi sulit ya, komunikasi yang transparan dan partisipatif sangat penting. Menjelaskan alasan kebijakan dan mendengarkan masukan akan membantu anggota tim merasa dihargai, meskipun mereka mungkin tidak menyukai perubahan ya. Jadi jawabannya poin tinggi ada di B. Jadi kita menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut dan mendengarkan masukan dari anggota tim. Selanjutnya, seorang manajer proyek ditugaskan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang sangat ketat. Tim mengalami keterlambatan karena hambatan teknis yang tidak terduga. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan manajer untuk memastikan proyek selesai tepat waktu? A. Menegaskan kembali target waktu kepada tim dan meminta mereka bekerja lembur. B. Menunda tenggat waktu proyek agar tim dapat bekerja dengan nyaman. C. Menganalisis hambatan yang terjadi, mencari solusi alternatif, dan menyusun ulang prioritas kekerjaan. D. Menyerahkan proyek kepada tim lain yang lebih kompeten untuk mempercepat proses. Poin tinggi ada di jawaban yang Oke, poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Masuk dalam kategori soal orientasi pada hasil. Pembahasan, orientasi pada hasil berarti fokus pada pencapaian target meskipun menghadapi sebuah tantangan ya. Kemudian menganalisis hambatan dan menyusun ulang prioritas adalah langkah terbaik untuk memastikan proyek tetap berjalan dengan efisien ya. Jadi yang dilakukan adalah melakukan analisa hambatan yang terjadi, kemudian mencari solusi alternatifnya, kemudian menyusun ulang prioritas pekerjaan. Selanjutnya, dalam mengejar target kinerja tahunan, seorang pemimpin tim melihat bahwa pencapaian tim masih jauh dari target. Apa pendekatan yang paling efektif untuk mendorong pencapaian target? A. Memberikan sanksi kepada anggota tim yang memiliki kinerja rendah. B. Mengevaluasi hambatan, memberikan dukungan tambahan, dan menyusun strategi baru yang lebih realistis. C. Menyampaikan kritik tajam kepada seluruh anggota tim dalam rapat agar lebih termotivasi. Atau D. Menunda evaluasi kinerja hingga target tercapai agar tidak menambah tekanan. Poin tinggi ada di jawaban yang Kita lihat, poin tinggi ada di jawaban yang B. Pembahasan, orientasi pada hasil menekankan pencapaian target melalui evaluasi berkala dan strategi yang adaptif. Mengevaluasi hambatan, memberi dukungan, dan menyusun strategi baru adalah pendekatan efektif yang menunjukkan kepemimpinan yang proaktif ya. Jadi poin tinggi ada di jawaban B, mengevaluasi hambatan, memberikan dukungan tambahan, dan menyusun strategi baru yang lebih realistis. Selanjutnya, seorang manajer menemukan bahwa hasil pekerjaan tim tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Bagaimana langkah terbaik untuk memastikan peningkatan kualitas pekerjaan tersebut? A. Memberikan pelatihan tambahan kepada tim agar memahami standar kualitas yang diharapkan. B. Menerima hasil pekerjaan apa adanya agar tim tidak terbebani. C. Menyelesaikan pekerjaan tersebut sendiri untuk memastikan kualitas terpenuhi. Atau D. Menegur tim dengan keras dan meminta mereka mengulangi pekerjaan. Poin tinggi ada di jawaban yang Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Pembahasannya, orientasi pada hasil tidak hanya berfokus pada kuantitas tapi juga pada kualitas. Memberikan pelatihan tambahan membantu tim meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap standar yang diharapkan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Memberikan pelatihan tambahan kepada tim agar memahami standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya, seorang pemimpin unit berhadapan dengan target penjualan yang tidak tercapai selama 3 bulan berturut-turut. Apa pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini? A. Mengevaluasi strategi penjualan saat ini dan mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif. B. Memberhentikan anggota tim yang dianggap tidak mampu mencapai target. C. Memaksa anggota tim untuk bekerja di luar jam kerja tanpa memberikan insentif. Atau D. Mengabaikan target selama beberapa waktu agar tim lebih santai dan tidak tertekan. Poin tinggi ada di jawaban yang Kita lihat poin tinggi ada di A ya. Pembahasannya,
Pemimpin yang berorientasi pada hasil akan mengevaluasi strategi saat ini dan mencari pendekatan baru yang lebih efektif. Langkah ini menunjukkan pemecahan masalah yang sistematis dan inovatif ya. Jadi melakukan evaluasi strategi penjualan saat ini dan mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam sebuah proyek strategis, seorang anggota tim terus mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugasnya yang berdampak pada progres proyek secara keseluruhan. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan pemimpin tim? A. Memberikan tugas anggota tersebut kepada anggota lain yang lebih cepat bekerja. B. Berdiskusi dengan anggota tim tersebut untuk memahami kendalanya dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. C. Menegurnya di depan anggota tim lain agar menjadi contoh. Atau D. Membiarkan keterlambatan tersebut dengan harapan anggota tim akan memperbaiki kinerjanya. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Masih orientasi pada hasil ya. Pembahasan seorang pemimpin yang berorientasi pada hasil akan berkomunikasi secara langsung dan memahami kendala yang dihadapi anggota tim. Dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan, pemimpin membantu meningkatkan kinerja individu demi hasil yang lebih baik ya. Jadi jawaban poin tinggi ada di B. Berdiskusi dengan anggota tim tersebut untuk memahami kendalanya dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya, seorang petugas pelayan publik menghadapi keluhan dari warga terkait antrian panjang di loket pelayanan. Warga merasa tidak puas dengan waktu tunggu yang lama. Apa langkah terbaik yang harus diambil petugas tersebut? A. Menjelaskan kepada warga bahwa antrian panjang adalah hal yang wajar dan meminta mereka bersabar. B. Mengabaikan keluhan warga dan melanjutkan pekerjaannya sesuai prosedur. C. Menganalisis penyebab antrian panjang dan memberikan solusi seperti membuka loket tambahan. Atau D. Menyalahkan sistem layanan yang ada dan menyarankan warga melapor ke pihak berwenang. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, poin tinggi berada di jawaban yang C. Pembahasan kompetensi pelayanan publik menekankan sikap proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Menganalisis penyebab masalah dan memberikan solusi konkret seperti membuka loket tambahan, menunjukkan komitmen pada peningkatan kualitas layanan. Ya, soal ini masuk dalam kategori pelayanan publik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi petugas itu melakukan analisis ya penyebab antrian panjang dan kemudian mencari solusi alternatif ya. Misalnya nih dikasih contoh nih seperti membuka loket tambahan gitu. Selanjutnya, seorang warga meminta informasi terkait prosedur pembuatan dokumen. Namun petugas pelayanan publik menyadari bahwa informasi yang diminta cukup kompleks dan memerlukan waktu untuk penjelasan. Apa yang harusnya dilakukan petugas? A. Memberikan brosur atau tautan online dan meminta warga mempelajarinya sendiri. B. Menjelaskan dengan sabar dan memastikan warga memahami seluruh prosedur yang diperlukan. C. Menunda pelayanan sambil mencari petugas lain yang lebih kompeten. Atau D. Menjawab dengan singkat dan meminta warga bertanya di lain waktu jika masih bingung. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat. Poin tinggi ada di jawaban yang B. Pembahasannya, komunikasi yang jelas dan memberikan penjelasan yang sabar adalah kunci dalam pelayanan publik yang baik. Tindakan ini memastikan warga mendapatkan kepastian informasi ya. Jadi poin tinggi ada di B. Jadi melakukan penjelasan ya, tentunya dengan sabar, dengan empati ya, dengan respek ya, dengan respon yang baik dan memastikan warga itu memahami seluruh prosedur yang diperlukan. Selanjutnya, seorang petugas pelayanan publik menerima komplain dari seorang warga yang marah karena merasa diperlakukan tidak adil saat mengurus izin. Apa respon terbaik dari petugas tersebut? A. Mendengarkan keluhan dengan tenang, meminta maaf, dan menjelaskan langkah penyelesaian masalah. B. Menyalahkan warga karena tidak memahami prosedur yang berlaku. C. Meminta warga untuk berbicara dengan atasan agar masalah bisa ditangani. Atau D. Mengabaikan warga tersebut karena bersikap tidak sopan. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A. Pembahasannya,
dalam pelayanan publik penting untuk tetap profesional dan menunjukkan empati terhadap keluhan masyarakat. Mendengarkan keluhan, kemudian meminta maaf, dan memberikan solusi adalah pendekatan terbaik untuk menjaga kepuasan publik dan memperbaiki situasi. Ya, jadi poin tinggi ada di A. Jadi mendengarkan keluhan tersebut ya, dengan tenang tentunya, dan meminta maaf serta menjelaskan langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, seorang kepala unit memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Namun, banyak petugas yang merasa kesulitan beradaptasi. Apa yang harus dilakukan kepala unit? A. Memaksakan implementasi teknologi dengan segera meskipun petugas masih kesulitan. B. Menunda penggunaan teknologi hingga semua petugas benar-benar siap. C. Menyelenggarakan pelatihan intensif dan pendampingan untuk membantu petugas memahami teknologi baru. Atau D. Mengembalikan proses pelayanan ke metode lama yang lebih mudah dipahami. Poin tingginya ada di Ya, kita lihat jawabannya. Poin tinggi ada di C ya. Pembahasannya, peningkatan kualitas pelayanan publik seringkali memerlukan adaptasi terhadap perubahan. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan adalah salah satu solusi yang tepat untuk membantu petugas beradaptasi dengan teknologi baru tanpa menghambat implementasi. Jadi jawabannya yang C. Menyelenggarakan pelatihan intensif dan pendampingan untuk membantu petugas memahami teknologi baru tersebut. Selanjutnya, seorang petugas pelayanan publik menemukan bahwa sistem antrian online yang digunakan sering mengalami gangguan teknis, sehingga banyak warga kecewa. Apa tindakan yang paling tepat untuk diambil oleh petugas tersebut? A. Melaporkan masalah tersebut ke tim teknis dan mencari solusi sementara untuk melayani warga. B. Menyalahkan warga karena tidak sabar dalam menghadapi masalah teknis. C. Mengabaikan masalah tersebut dan tetap mengikuti prosedur yang ada. Atau D. Menyuruh warga datang kembali di lain hari saat sistem sudah diperbaiki. Jawabannya ada di poin tinggi ada di jawaban A. Pembahasan dalam pelayanan publik penting untuk menunjukkan tanggung jawab dan proaktif dalam menyelesaikan masalah. Melaporkan masalah teknis ke tim terkait dan mencari solusi sementara menunjukkan komitmen untuk tetap melayani warga meskipun terdapat kendala ya atau ada kendala. Jadi jawaban poin tinggi ada di A, melaporkan masalah tersebut ke tim teknis, kemudian mencari solusi sementara untuk melayani warga tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin tim mendapati bahwa salah satu anggota tim memiliki potensi besar, tetapi kurang percaya diri untuk mengambil tugas-tugas yang lebih menantang. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pemimpin? A. Memberikan tugas tambahan yang lebih sulit tanpa diskusi agar ia belajar menghadapi tantangan. B. Menyediakan pelatihan dan memberikan dukungan serta bimbingan agar ia lebih percaya diri. C. Mengabaikan situasi tersebut dan memberikan tugas-tugas mudah sesuai kapasitasnya saat ini. Atau D. Menunjukkan anggota tim lain untuk mengambil peran yang lebih menantang. Poin tinggi ada di jawaban yang Ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Ini masuk soal dalam kategori pengembangan diri dan orang lain ya. Kita lihat pembahasan dalam pengembangan diri dan orang lain penting bagi pemimpin untuk mengenali potensi individu dan membantu mereka berkembang, menyediakan pelatihan dan dukungan, membantu anggota tim meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilannya. Jadi jawabannya yang poin tinggi ada di B, yaitu menyediakan pelatihan dan memberikan dukungan serta bimbingan agar ia lebih percaya diri. Selanjutnya, seorang manajer menyadari bahwa timnya membutuhkan keterampilan baru untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Langkah pertama, apa yang sebaiknya dilakukan manajer? A. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan dan menyusun program pelatihan yang sesuai. B. Memberikan tugas yang langsung memaksa tim belajar sendiri tanpa bimbingan. C. Menyalahkan tim karena kurang mampu menghadapi tantangan pekerjaan. D. Mengabaikan kebutuhan tersebut dan menunggu sampai tim menemukan solusi sendiri. Poin tinggi ada di jawaban yang Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Pembahasannya, pemimpin yang berfokus pada pengembangan orang lain harus proaktif dalam mengenali kebutuhan pelatihan dan menyediakan program pengembangan keterampilan ya. Jadi jawabannya A.
melakukan identifikasi atau mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan keterampilan, dan menyusun program pelatihan yang sesuai. Selanjutnya, dalam evaluasi kinerja, seorang pemimpin menemukan bahwa ada anggota tim yang sering gagal menyelesaikan tugas dengan baik. Bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk membantu anggota tim tersebut berkembang? A. Memberikan kritik tajam di depan tim agar menjadi pelajaran. B. Memberikan bimbingan secara individu dan menyusun rencana perbaikan kinerja bersama. C. Memindahkan anggota tim tersebut ke posisi yang lebih mudah tanpa evaluasi lebih lanjut. Atau D. Memberhentikan anggota tim tersebut karena dianggap tidak kompeten. Yang benar adalah jawaban yang benar, poin tinggi ada di jawaban B. Pembahasan, dalam pengembangan diri dan orang lain, seorang pemimpin harus memiliki pendekatan bimbingan yang mendukung perbaikan kinerja. Memberikan bimbingan individu dan menyusun rencana perbaikan bersama adalah langkah konstruktif ya. Jadi poin tinggi ada di B. Memberikan bimbingan secara individu dan menyusun rencana perbaikan kinerja bersama. Selanjutnya, seorang atasan menyadari bahwa timnya sering kesulitan dalam menyelesaikan tugas karena kurangnya keterampilan teknis. Apa solusi terbaik yang harus dilakukan atasan tersebut? A. Memberikan pelatihan teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tim. B. Menggantikan anggota tim yang kurang keterampilan dengan individu yang lebih kompeten. C. Menambah beban kerja anggota tim yang sudah kompeten untuk menyelesaikan tugas tersebut. Atau D. Membiarkan situasi berjalan sambil menunggu anggota tim belajar sendiri. Poin tinggi ada di jawabannya. Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Pembahasannya, dalam konteks pengembangan orang lain, pelatihan teknis adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kompetensi tim secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang A, poin tingginya memberikan pelatihan teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tim. Selanjutnya, seorang anggota tim ingin mengikuti program pelatihan untuk pengembangan keterampilan. Tetapi hal itu berpotensi mengganggu jadwal penyelesaian tugas tim. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin tim? A. Menolak permintaan pelatihan karena tugas tim harus menjadi prioritas utama. B. Memberikan izin mengikuti pelatihan sambil menyusun strategi pembagian tugas agar target tim tetap tercapai. C. Menunda pelatihan hingga semua tugas selesai, meskipun itu berarti anggota tim kehilangan kesempatan. Atau D. Menyerahkan keputusan kepada anggota tim tanpa memberikan solusi. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat, poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Pembahasannya, seorang pemimpin yang berorientasi pada pengembangan orang lain harus mendukung upaya anggota tim dalam meningkatkan keterampilan. Memberikan izin pelatihan sambil menyusun strategi pembagian tugas adalah solusi yang seimbang antara pengembangan individu dan pencapaian target tim ya. Jadi poin tinggi ada di B, yaitu memberikan izin mengikuti pelatihan sambil menyusun strategi pembagian tugas agar target tim tetap berjalan atau tetap tercapai. Selanjutnya, sebuah instansi pemerintah akan menerapkan sistem digitalisasi layanan publik untuk menggantikan proses manual. Sebagian pegawai merasa resisten terhadap perubahan ini. Apalagi pertama yang paling tepat dilakukan oleh pemimpin. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh pemimpin? A. Memberikan sanksi kepada pegawai yang menolak menggunakan sistem baru agar mereka patuh. B. Menjelaskan manfaat sistem baru secara terbuka dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan. C. Memaksa pegawai untuk segera beradaptasi dengan sistem tanpa penjelasan tambahan. Atau D. Menunda penerapan sistem hingga semua pegawai siap menerima perubahan. Poin 3 dari jawaban yang ya, kita lihat. Poin tinggi itu ada di jawaban yang B, teman-teman ya. Pembahasannya, dalam pengelolaan perubahan, penting untuk mengelola resistensi dengan komunikasi yang efektif dan mendukung, atau dan dukungan ya. Menjelaskan manfaat sistem baru dan memberikan pelatihan, itu membantu pegawai memahami tujuan perubahan dan membangun kesiapan mereka. Jadi poin tinggi ada di B. Jadi melakukan penjelasan nih, manfaat dari sistem baru tersebut secara terbuka tentunya ya. Kemudian memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Selanjutnya, dalam proses perubahan organisasi, seorang pemimpin menyadari adanya kelompok yang menolak perubahan karena khawatir akan kehilangan kenyamanan dalam bekerja.
Apa pendekatan yang paling efektif dilakukan oleh pemimpin? A. Mengabaikan kelompok tersebut dan fokus pada pegawai yang sudah mendukung perubahan. B. Berdialog dengan kelompok tersebut untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama. C. Memberikan perintah tegas agar mereka mengikuti perubahan tanpa mempedulikan keberatan. D. Mengganti anggota kelompok tersebut dengan pegawai yang lebih fleksibel. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat. Poin tinggi itu ada di jawaban yang B ya teman-teman. Pembahasannya, dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan, pendekatan yang tepat adalah berdialog dan memahami sumber kekhawatiran. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada solusi ya. Jadi jawaban yang B, berdialog dengan kelompok tersebut untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, seorang pemimpin berencana mengimplementasikan kebijakan kerja fleksibel, work from home ya atau WFH untuk meningkatkan efisiensi. Namun beberapa anggota tim merasa kebijakan ini akan sulit diawasi dan menurunkan produktivitas. Apa tindakan terbaik pemimpin untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini? A. Menjalankan kebijakan secara bertahap sambil mengevaluasi tantangan dan memberikan solusi yang diperlukan. B. Memaksa kebijakan ini berjalan penuh tanpa kompromi untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas. C. Membatalkan kebijakan kerja fleksibel karena adanya ketidaksetujuan dari sebagian anggota tim. Atau D. Mengabaikan kekhawatiran tim dan meminta mereka menyesuaikan diri sesegera mungkin. Poin tinggi ada di jawaban yang Oke ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A. Pembahasannya, pengelolaan perubahan memerlukan pendekatan yang bertahap dan evaluatif. Dengan melibatkan tim dalam proses implementasi, pemimpin dapat mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi yang diperlukan. Jadi jawaban poin tinggi ada di A, yaitu menjalankan kebijakan secara bertahap ya, sambil melakukan evaluasi tantangan dan memberikan solusi yang diperlukan. Selanjutnya, sebuah organisasi mengalami perubahan struktur besar-besaran yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab pegawai. Apa tindakan pemimpin untuk memastikan transisi berjalan lancar? A. Memberikan penjelasan yang jelas tentang perubahan peran dan mendukung pegawai melalui pelatihan dan komunikasi rutin. B. Membiarkan pegawai menyesuaikan diri dengan sendirinya tanpa intervensi dari pimpinan. C. Memberikan tugas tambahan kepada pegawai untuk mempercepat adaptasi terhadap perubahan. Atau D. Menunda perubahan hingga pegawai siap menerima struktur baru. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat ya. Poin tinggi itu ada di jawaban yang A. Pembahasan dalam mengelola perubahan ya, pemimpin harus memberikan komunikasi yang jelas dan dukungan untuk membantu pegawai beradaptasi dengan peran baru ya. Jadi jawabannya A, memberikan penjelasan yang jelas tentang perubahan peran dan mendukung pegawai melalui pelatihan dan komunikasi rutin. Selanjutnya, seorang pemimpin mengimplementasikan perubahan sistem kerja yang lebih modern untuk meningkatkan efektivitas tim. Bagaimana cara memastikan semua anggota tim mendukung dan berkomitmen terhadap perubahan ini? A. Mengajak anggota tim berdiskusi, mendengarkan masukan mereka dan melibatkan mereka dalam proses perubahan. B. Mengharuskan anggota tim mengikuti perubahan tanpa perlu berdiskusi agar proses berjalan cepat. C. Memberikan instruksi tertulis mengenai perubahan sistem tanpa interaksi langsung. Atau D. Mengabaikan pendapat tim yang tidak setuju dan fokus pada implementasi kebijakan. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Pembahasannya, untuk memastikan dukungan dan komitmen dalam perubahan, pemimpin harus melibatkan anggota tim dalam proses tersebut. Diskusi terbuka dan mendengarkan masukan membantu membangun rasa memiliki terhadap perubahan ya. Jadi poin tinggi ada di A, yaitu mengajak anggota tim berdiskusi, mendengarkan masukan mereka dan melibatkan mereka dalam proses perubahan. Selanjutnya, seorang pemimpin dihadapkan pada situasi darurat di masa dua tugas penting harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Sumber daya yang tersedia terbatas. Apa langkah terbaik yang harus diambil pemimpin untuk memutuskan prioritas? A. Menunda kedua tugas tersebut hingga sumber daya mencukupi.
B. Melibatkan tim dalam menganalisis urgensi dan dampak dari kedua tugas untuk menentukan prioritas. C. Membagi sumber daya seadanya untuk menyelesaikan kedua tugas secara bersamaan. Atau D. Menyelesaikan salah satu tugas yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu. Jawabannya adalah kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B. Pembahasannya, dalam pengambilan keputusan penting untuk mempertimbangkan urgensi dan dampak dari setiap tugas. Melibatkan tim dalam menganalisis prioritas berarti itu menunjukkan kepemimpinan partisipatif dan pengambilan keputusan yang logis ya. Jadi jawabannya yang B, melibatkan tim dalam menganalisis urgensi dan dampak dari kedua tugas untuk menentukan prioritas. Selanjutnya, Anda sebagai kepala unit harus mengambil keputusan cepat terkait laporan keuangan yang tidak akurat menjelang audit. Langkah mana yang paling tepat dilakukan? A. Menunda audit sambil memperbaiki laporan keuangan secara internal. B. Segera memeriksa sumber kesalahan dan melakukan perbaikan sebelum laporan diserahkan. C. Membiarkan laporan apa adanya dan berharap auditor tidak menemukan kesalahan. Atau D. Menyalahkan staf yang bertanggung jawab dan menunda keputusan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang poin tinggi ada di B ya. Pembahasannya, dalam situasi kritis, pengambilan keputusan yang cepat dan bertanggung jawab sangat penting. Segera memeriksa sumber kesalahan dan melakukan perbaikan, itu menunjukkan kepemimpinan yang berfokus pada solusi. Jadi B, segera memeriksa sumber kesalahan dan melakukan perbaikan sebelum laporan itu diserahkan. Selanjutnya, seorang pemimpin dihadapkan pada dua opsi solusi dalam menghadapi masalah operasional. Opsi A lebih cepat tetapi beresiko tinggi. Sedangkan opsi B lebih aman tetapi memerlukan waktu yang lebih lama. Apa yang harus dipertimbangkan pemimpin sebelum memutuskan? A. Memilih opsi yang lebih cepat karena masalah harus segera diatasi. B. Mengabaikan resiko dan langsung menjalankan opsi A. C. Menganalisis dampak jangka panjang dari kedua opsi termasuk resiko dan manfaatnya. Atau D. Menunda keputusan hingga ada informasi lebih lanjut. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Pembahasan, pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada analisis dampak jangka panjang dari semua opsi. Menganalisis resiko dan manfaat itu membantu pemimpin membuat sebuah keputusan yang tepat dan berimbang. Jadi jawaban poin tinggi ada di C, menganalisis dampak jangka panjang dari kedua opsi, termasuk resiko dan manfaatnya. Selanjutnya, dalam rapat muncul perbedaan pendapat terkait strategi penyelesaian proyek yang sudah mendekati tenggat waktu. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan? A. Mendengarkan semua pendapat, mempertimbangkan data yang ada, dan mengambil keputusan terbaik. B. Memilih pendapat yang paling banyak didukung oleh anggota rapat. C. Mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat tim. Atau D. Menunda keputusan sambil menunggu situasi menjadi lebih jelas. Poin tinggi ada di jawaban yang Oke, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Pembahasan, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pertimbangan pendapat semua pihak dan data yang ada. Hal ini memastikan keputusan yang diambil matang dan didukung oleh analisis ya. Jadi poin tinggi ada di A, mendengarkan semua pendapat, kemudian mempertimbangkan data yang ada, kemudian selanjutnya mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, seorang pemimpin tim harus memutuskan apakah akan melanjutkan proyek yang sudah berjalan tetapi menemui hambatan besar atau menghentikannya. Faktor apa yang paling penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini? A. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh proyek tersebut. B. Dampak keberlanjutan proyek terhadap tujuan organisasi di masa depan. C. Tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan agar proyek tetap dilanjutkan. Atau D. Rasa tidak ingin gagal dalam menyelesaikan proyek yang telah dimulai. Poin tinggi ada di jawabannya. Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B. Pembahasan, dalam pengambilan keputusan strategis, faktor dampak terhadap tujuan organisasi di masa depan harus menjadi pertimbangan utama. Keputusan harus fokus pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang.
Jadi poin tinggi ada di B teman-teman ya, yaitu dampak keberlanjutan proyek itu terhadap tujuan organisasi di masa depan. Apa yang menjadi dasar utama seseorang menunjukkan integritas dalam pekerjaannya? A. Kepentingan pribadi, B. Etika profesional dan nilai-nilai organisasi, C. Hubungan baik dengan rekan kerja, atau D. Kemampuan mengambil resiko. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kenapa yang B nilai paling tinggi? Nah, kita lihat pembahasan ya. Etika profesional dan nilai organisasi menjadi pedoman dalam bertindak, memastikan bahwa seseorang menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi jawaban poin paling tinggi atau poin 4 itu yang B ya, yaitu etika profesional dan nilai-nilai organisasi. Nah teman-teman, untuk kali ini yang kita bahas itu hanya poin yang tinggi ya, atau jawaban yang memiliki poin tertinggi atau poin 4 saja. Jadi poin 3, 2, dan 1 itu tidak kita bahas. Di sini saya mengajak kita fokus kepada jawaban yang poin tinggi saja. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Anda menemukan kesalahan dalam laporan yang telah disetujui oleh atasan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Segera melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan. B. Membiarkan kesalahan tersebut karena sudah disetujui. C. Mengoreksi laporan tanpa memberitahu atasan. Atau D. Membahasnya dengan rekan kerja untuk mencari solusi. Jawaban yang benar adalah, kita lihat jawaban poin yang tinggi atau poin 4 itu yang A ya. Kenapa poin tingginya ada di A? Kita lihat pembahasannya. Melaporkan kesalahan kepada atasan adalah wujud integritas karena menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas pekerjaan. Ya, jadi jawaban poin tinggi atau poin 4 itu terdapat di jawaban yang A ya. Segera melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan. Soal selanjutnya. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kurangnya integritas. A. Menjaga rahasia perusahaan. B. Memberikan laporan kerja yang transparan. C. Menerima uang sebagai imbalan atas keputusan yang diambil. Atau D. Menolak melakukan tindakan korupsi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban poin tertinggi atau poin 4 itu terdapat di C ya. Kenapa poin 4-nya ada di C? Kita lihat pembahasannya. Menerima uang sebagai imbalan atas keputusan mencerminkan korupsi yang jelas bertentangan dengan prinsip integritas ya. Jadi jawaban yang poin tinggi adalah yang C ya. Menerima uang sebagai imbalan atas keputusan yang diambil. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga integritas dalam menghadapi tekanan dari pihak luar untuk membocorkan informasi rahasia perusahaan? A. Menjaga informasi rahasia dan menolak tekanan tersebut. B. Membagikan informasi secara selektif untuk menjaga hubungan baik. C. Menghindari pihak tersebut tanpa memberikan penjelasan. D. Mencatat permintaan mereka tetapi tetap memberikan informasi. Jawaban yang poin tinggi adalah yang ya, kita lihat poin tingginya ada di jawaban yang A tentunya ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya ya. Menjaga kerahasiaan informasi adalah bagian penting dari integritas dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Poin paling tinggi yaitu menjaga informasi rahasia dan menolak tekanan tersebut. Selanjutnya, seorang pegawai yang memiliki integritas tinggi akan A. Berusaha mencapai target apapun caranya. B. Selalu mematuhi etika kerja meskipun menghadapi resiko pribadi. C. Mengutamakan perintah atasan di atas segalanya. D. Memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Jawaban poin tinggi terdapat di jawaban yang kita lihat jawaban poin tinggi ada di jawaban yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Mematuhi etika kerja meskipun menghadapi resiko pribadi menunjukkan keberanian moral dan integritas tinggi
dalam menjalankan sebuah tanggung jawab ya. Jadi poin tingginya ada di B ya. Selalu mematuhi etika kerja meskipun menghadapi resiko-resiko ya, atau di sini dalam hal ini resiko pribadi. Selanjutnya, Anda diminta oleh rekan kerja untuk menutupi kesalahan yang ia lakukan agar tidak diketahui atasan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menyetujui permintaannya demi menjaga hubungan baik. B. Melaporkan kesalahan tersebut tanpa memberitahunya. C. Membantu menutupi kesalahan tetapi tetap berjaga-jaga. Atau D. Menolak dan menyarankan agar ia segera melapor kepada atasan. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang kita lihat jawaban poin tinggi ada di yang D tentunya ya teman-teman. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Menolak menutupi kesalahan dan menyarankan pelaporan menunjukkan integritas dan membantu rekan untuk bersikap jujur. Jadi poin tinggi jawabannya ada di D ya. Menolak dan menyarankan agar ia segera melaporkan kepada atasan. Selanjutnya, kejujuran seseorang pegawai diuji ketika A. Menyelesaikan pekerjaan dengan arahan langsung. B. Menyelesaikan tugas yang melibatkan kerahasiaan dan tanggung jawab moral. C. Menerima arahan yang bertentangan dengan prinsip moralnya. D. Menghadapi tekanan untuk mengambil jalan pintas. Jawaban poin tingginya ada di kita lihat poin 4-nya ada di jawaban yang D ya. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasan. Kejujuran benar-benar diuji dalam situasi tekanan untuk melanggar prinsip moral demi keuntungan atau kenyamanan ya. Jadi jawaban poin tingginya ada di D, yaitu menghadapi tekanan untuk mengambil jalan pintas. Nah, ini sangat diuji sekali ya kejujuran kita ya. Saat kita mendapatkan sebuah tekanan-tekanan ya untuk mengambil jalan pintas. Oke, soal selanjutnya. Jika Anda ditawarkan kenaikan jabatan dengan syarat melakukan hal yang melanggar etika, apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak tawaran tersebut meskipun kehilangan kesempatan. B. Menerima tawaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. C. Mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum mengambil keputusan. Atau D. Membahas tawaran tersebut dengan rekan kerja. Jawaban poin tingginya ada di ya, poin tingginya ada di jawaban yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Menolak tawaran yang tidak etis menunjukkan komitmen terhadap integritas dan moralitas pribadi ya. Jadi jawaban poin tingginya ada di A. Menolak tawaran tersebut meskipun kehilangan kesempatan. Selanjutnya, Anda menyadari bahwa keputusan yang diambil oleh tim melanggar aturan organisasi. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti keputusan tim agar tidak dianggap pembangkang. B. Menyampaikan keberatan Anda secara sopan kepada tim. C. Membiarkan keputusan tersebut berjalan dan tidak ikut campur. Atau D. Mengadu langsung kepada atasan tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Jawaban poin tingginya ada di kita lihat poin 4 ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Menyampaikan keberatan secara sopan adalah tindakan bijak yang mencerminkan integritas tanpa menciptakan konflik ya. Jadi poin 4 atau poin tertinggi ada di B, yaitu menyampaikan keberatan Anda secara sopan kepada tim. Selanjutnya, apa langkah yang paling tepat ketika Anda menemukan dokumen rahasia perusahaan di tempat umum? A. Membaca dokumen tersebut untuk mengetahui isinya. B. Segera menyerahkan dokumen ke bagian terkait. C. Membiarkannya karena bukan tanggung jawab Anda. D. Memberikan dokumen kepada teman untuk disimpan. Jawaban poin tingginya ada di ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa B? Kita lihat pembahasan. Menyerahkan dokumen rahasia kepada pihak terkait menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi. Jadi poin tingginya ada di B. Segera menyerahkan dokumen ke bagian terkait. Selanjutnya, seorang pegawai dengan integritas tinggi akan selalu A. Memprioritaskan hasil di atas proses.
B. Mengikuti semua arahan atasan tanpa mempertanyakan. C. Bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Atau D. Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Jawaban poin tingginya ada di ya, kita lihat ada di C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan integritas melibatkan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di C ya. Bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya, apa yang menunjukkan kurangnya moralitas dalam pekerjaan? A. Menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan organisasi. B. Memberikan masukan secara jujur dalam rapat. C. Menjaga rahasia terkait dengan pekerjaan. Atau D. Melaporkan pelanggaran kepada atasan. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Menerima hadiah dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ya, itu mencerminkan kurangnya moralitas dan melanggar prinsip etika. Jadi jawaban poin 4 atau poin tingginya adalah di A. Menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan organisasi. Selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan jika mendapati tugas yang Anda terima bertentangan dengan nilai-nilai pribadi Anda? A. Menolak tugas tersebut tanpa berdiskusi lebih lanjut. B. Mendiskusikan dengan atasan untuk mencari solusi yang sesuai. C. Mengerjakan tugas tersebut meskipun bertentangan dengan nilai pribadi. Atau D. Menyerahkan tugas tersebut kepada rekan kerja. Poin tinggi ada di jawaban yang Oke, poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Komitmen mencakup kemampuan untuk menyelesaikan konflik antara tugas dan nilai pribadi melalui diskusi dengan atasan. Jadi, poin tingginya ada di B. Mendiskusikan dengan atasan untuk mencari solusi yang sesuai. Selanjutnya, Anda diminta untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Apa tindakan yang mencerminkan komitmen Anda? A. Menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas. B. Meminta tambahan waktu sebelum mulai mengerjakan tugas. C. Berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Atau D. Mengalihkan tugas kepada rekan kerja yang lebih cepat. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya teman-teman. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Komitmen terlihat dari usaha maksimal untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Jadi poin tinggi atau poin 4-nya ada di C ya. Berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Selanjutnya, komitmen terhadap pekerjaan juga mencakup A. Selalu menyetujui arahan atasan meskipun tidak sejalan dengan aturan. B. Melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tanpa inisiatif tambahan. C. Meningkatkan kemampuan untuk mendukung keberhasilan pekerjaan. D. Menolak tanggung jawab tambahan karena beban kerja sudah banyak. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat. Poin tinggi ada di C ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Komitmen mencakup usaha meningkatkan kemampuan demi keberhasilan dalam pekerjaan. Jadi poin 4 atau poin tinggi ada di C, meningkatkan kemampuan untuk mendukung keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya, Anda diminta bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas penting, tetapi ada acara keluarga yang sudah direncanakan sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memprioritaskan pekerjaan dan mencari solusi untuk keluarga. B. Menolak lembur karena acara keluarga lebih penting. C. Mencari rekan kerja lain untuk menggantikan lembur. Atau D. Membagi waktu untuk menghadiri acara keluarga dan menyelesaikan pekerjaan. Poin tinggi ada di kita lihat poin tinggi ada di A ya.
Kenapa kok di A? Kita lihat pembahasannya. Komitmen tercermin dari prioritas menyelesaikan pekerjaan penting sambil mencari solusi terbaik untuk situasi pribadi. Nah, jadi sebuah komitmen itu tahu prioritas ya, tanggung jawab gitu kan. Namanya pekerjaan penting itu menjadi sebuah tanggung jawab kita, sehingga menjadi sebuah prioritas. Kemudian urusan pribadi itu nanti akan dicarikan sebuah solusi ya. Jadi jawaban poin tinggi ada di A, memprioritaskan tanggung jawab ya atau pekerjaan dan kemudian mencari sebuah solusi untuk keluarga. Jadi A, karena ini masuk dalam kategori sebuah prioritas ya atau komitmen. Oke, selanjutnya apa yang mencerminkan kurangnya komitmen dalam pekerjaan? A. Mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah tim. B. Menunda tugas meskipun tenggat waktu sudah dekat. C. Menyelesaikan tugas tepat waktu dengan kualitas tinggi. Atau D. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mandiri. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat poin tinggi ada di B ya. Kenapa B? Kita lihat pembahasan. Menunda tugas tanpa alasan yang jelas menunjukkan kurangnya komitmen karena mencerminkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawabnya. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di B. Menunda tugas meskipun tenggat waktu sudah dekat. Selanjutnya, dalam rapat ada anggota tim yang pendapatnya sering diabaikan. Apa tindakan Anda untuk menjaga keadilan? A. Membiarkan karena pendapatnya tidak relevan dengan agenda. B. Mengajaknya berbicara secara pribadi setelah rapat. C. Memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Atau D. Memberikan waktu lebih banyak kepada anggota yang paling senior. Poin tinggi ada di jawabannya. Ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Keadilan dalam rapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi poin 4, poin tinggi ada di C. Jadi memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Selanjutnya, Anda melihat seorang pegawai junior diperlakukan dengan tidak adil oleh pegawai senior. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan karena Anda tidak ingin terlibat. B. Memberikan dukungan kepada pegawai junior secara pribadi. C. Menegur pegawai senior di depan umum agar ia merasa malu. Atau D. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Poin tinggi jawabannya adalah di Oke, poin tingginya ada jawaban di D ya. Kenapa di D? Kita lihat pembahasannya. Melaporkan kejadian kepada atasan adalah tindakan yang mencerminkan keadilan karena memberikan ruang bagi penyelesaian yang formal dan objektif. Jadi poin tinggi ada di D ya, atau poin 4. Jadi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, apa yang menunjukkan kurangnya keadilan dalam lingkungan kerja? A. Pembagian tugas berdasarkan kemampuan masing-masing individu. B. Pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan masukan semua pihak. C. Evaluasi kinerja berdasarkan data dan fakta. D. Memberikan waktu yang sama kepada seluruh anggota tim untuk berbicara. Poin tinggi ada di Ya, poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Mengabaikan masukan dari pihak-pihak yang terlibat menunjukkan kurangnya keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan. Jadi poin 4 atau poin tinggi ada di B. Pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan masukan semua pihak. Selanjutnya, ketika dua pegawai mengajukan permintaan cuti di waktu yang sama, bagaimana cara yang paling adil untuk memutuskan? A. Memberikan cuti kepada pegawai yang lebih senior. B. Meminta keduanya berdiskusi untuk menemukan solusi bersama. C. Memutuskan sendiri berdasarkan preferensi Anda. D. Memberikan cuti kepada pegawai yang lebih sering bekerja lembur. Poin tinggi ada di Kita lihat
poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Melibatkan kedua pihak dalam diskusi untuk mencari solusi adalah tindakan adil yang memberikan kesempatan setara dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di B. Meminta keduanya berdiskusi untuk menemukan solusi bersama. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk memastikan prinsip keadilan dalam tim? A. Menghindari konflik dengan membuat keputusan sepihak. B. Memberikan penghargaan kepada anggota yang sering berinteraksi dengannya. C. Menerapkan aturan yang konsisten untuk semua anggota tim. Atau D. Memberikan perhatian lebih kepada anggota yang memiliki hubungan baik dengannya. Poin tinggi ada di jawaban yang Oke, kita lihat poin tingginya ada di jawaban yang C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Penerapan aturan yang konsisten untuk semua anggota tim mencerminkan prinsip keadilan karena memastikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di C. Menerapkan aturan yang konsisten untuk semua anggota tim. Selanjutnya, seorang pegawai dengan etika kerja yang baik akan A. Mengutamakan hasil meskipun harus melanggar aturan. B. Menghindari konflik dengan mengikuti arahan atasan tanpa pertimbangan. C. Menyelesaikan tugas dengan cara yang jujur dan sesuai prosedur. Atau D. Mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Poin tinggi ada di yang Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Etika kerja yang baik melibatkan tindakan jujur dan patuh pada prosedur. Meskipun hasil mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi poin 4 atau poin tinggi ada di C. Menyelesaikan tugas dengan cara yang jujur dan sesuai prosedur. Selanjutnya, bagaimana Anda menangani situasi di mana seorang kolega berbicara secara tidak sopan kepada Anda di tempat kerja? A. Menyampaikan keberatan Anda secara sopan dan meminta klarifikasi. B. Mengabaikan dan tidak menanggapinya untuk menghindari konflik. C. Membalas dengan cara yang sama agar ia belajar menghormati. Atau D. Melaporkan kolega tersebut kepada atasan segera setelah kejadian. Poin paling tinggi ada di jawaban yang Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Menyampaikan keberatan secara sopan menunjukkan sikap profesional dan menjaga komunikasi yang etis ya. Jadi poin 3 atau 4 ada di A. Jadi menyampaikan keberatan Anda secara sopan dan meminta klarifikasi. Oke, soal selanjutnya. Apa yang mencerminkan pelanggaran etika di tempat kerja? A. Memberikan laporan yang transparan kepada atasan. B. Menyelesaikan pekerjaan dengan jujur sesuai tenggat waktu. C. Menerima hadiah dari pihak luar yang memiliki kepentingan bisnis. Atau D. Membantu rekan kerja menyelesaikan tugas mereka. Jawaban paling tinggi ada di jawaban yang Kita lihat ya. Poin tertinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis menciptakan konflik kepentingan dan tentunya itu melanggar prinsip-prinsip etika ya. Jadi poin tinggi atau 4 adalah yang C. Menerima hadiah dari pihak luar yang memiliki kepentingan bisnis. Selanjutnya, jika Anda dihadapkan pada situasi di mana peraturan perusahaan bertentangan dengan nilai etika Anda, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan peraturan dan bertindak sesuai nilai etika Anda. B. Berdiskusi dengan atasan atau pihak terkait untuk mencari solusi. C. Mengikuti peraturan perusahaan tanpa mempertimbangkan nilai etika. Atau D. Mengundurkan diri untuk menghindari konflik tersebut. Poin tertinggi ada di jawaban yang Kita lihat poin tertinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Berdiskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap etika serta peraturan. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di B ya.
berdiskusi dengan atasan atau pihak terkait untuk mencari solusi. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan yang Anda ambil sesuai dengan etika? A. Berdasarkan keuntungan pribadi yang dihasilkan. B. Mengacu pada prinsip moral, peraturan organisasi, dan dampaknya terhadap orang lain. C. Mengutamakan keinginan tim tanpa mempertimbangkan aturan. Atau D. Mengambil keputusan berdasarkan masukan dari rekan yang paling dekat. Poin tinggi ada di jawabannya. Ya, tentunya mudah nih ya. Ada di jawaban yang B. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Keputusan yang etis harus mempertimbangkan prinsip moral, kepatuhan terhadap aturan, dan dampak terhadap pihak lain. Jadi poin 4 ada di B, mengacu pada prinsip moral, peraturan organisasi, dan dampaknya terhadap orang lain. Selanjutnya, seorang atasan meminta Anda untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak perintah tersebut dengan tegas tanpa penjelasan. B. Mengerjakan tugas sesuai perintah karena berasal dari atasan. C. Menyampaikan dengan sopan bahwa tugas akan Anda selesaikan sesuai aturan yang berlaku. Atau D. Membiarkan tugas tersebut tanpa ditindaklanjuti. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Kepatuhan terhadap aturan tetap harus diutamakan. Dan menolak dengan sopan serta memberikan penjelasan adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan situasi ini ya. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di C teman-teman. Jadi menyampaikan dengan sopan bahwa tugas akan Anda selesaikan namun sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, ketika atasan memberikan instruksi yang tidak jelas, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengerjakan tugas sesuai pemahaman sendiri untuk menghemat waktu. B. Meminta klarifikasi kepada atasan agar tidak terjadi kesalahan. C. Menunda pekerjaan sampai atasan memberikan penjelasan lebih lanjut. Atau D. Membicarakan tugas tersebut dengan rekan kerja lain untuk mencari solusi. Poin tinggi ada di jawabannya. Ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Meminta klarifikasi kepada atasan menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawab untuk memastikan tugas dilakukan dengan benar. Jadi poinnya ada di B ya, poin tingginya. Jadi meminta klarifikasi kepada atasan agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Nah, karena instruksi yang diberikan atasan kurang jelas. Sehingga kita perlu mengklarifikasi hal tersebut agar pekerjaan kita tidak salah. Selanjutnya, Anda menyadari bahwa aturan baru yang diterapkan oleh organisasi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan masalah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan aturan tersebut dan mencari cara sendiri untuk bekerja. B. Menjalankan aturan sambil memberikan masukan kepada atasan. C. Menyampaikan kritik terbuka kepada rekan kerja. Atau D. Menolak mengikuti aturan tersebut karena dianggap tidak efektif. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, jawabannya adalah di D ya, poin 4-nya. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Patuh pada aturan yang berlaku adalah kewajiban, tetapi memberikan masukan kepada atasan menunjukkan inisiatif untuk perbaikan. Jadi poin 4 ada di B ya. Jadi menjalankan aturan sambil memberikan masukan kepada atasan. Selanjutnya, rekan kerja Anda secara terbuka melanggar aturan organisasi. Apa tindakan Anda? A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan sesuai prosedur. B. Menegurnya secara langsung dengan nada tinggi. C. Mengabaikan karena itu bukan urusan Anda. Atau D. Bergabung dengan rekan tersebut untuk menunjukkan solidaritas. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Melaporkan pelanggaran kepada atasan adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan dan dilakukan melalui jalur yang benar tanpa menciptakan konflik ya. Jadi poin 4 atau poin tertinggi ada di A. Jadi melaporkan hal tersebut ya atau pelanggaran tersebut kepada atasan sesuai dengan prosedur yang ada. Terakhir, bagaimana cara menunjukkan kepatuhan terhadap pimpinan di tempat kerja? A. Selalu menyetujui semua keputusan atasan tanpa mempertimbangkan dampaknya. B. Melaksanakan instruksi atasan sambil memberikan saran yang relevan jika diperlukan.
C. Mengutamakan instruksi rekan kerja daripada atasan untuk menjaga hubungan baik. Atau D. Menunda tugas jika merasa instruksi atasan kurang sesuai dengan preferensi Anda. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tingginya ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Melaksanakan instruksi atasan adalah bentuk kepatuhan. Sementara memberikan saran yang relevan menunjukkan sikap profesional dan konstruktif. Jadi poin 4 ada di B. Melaksanakan instruksi atasan sambil memberikan sebuah saran atau masukan ya. Tentunya yang relevan jika itu diperlukan.